Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, bagaimana nih hari ini kabarnya? Sudah siap belum untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini? Insya Allah, Bu, Baik, siap. siap, Bu. Siap, Bu. Oke, karena udah pada siap nih, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya boleh, Bu. Ayah Indah boleh pimpin doa. Indah, silakan. Baik, untuk teman-teman semuanya, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Oke, hari ini pada hadir semua ya. Ada Aura, ada si Ayu, ada Indah, dan ada Afni. Sebelum kita memulai ke pelajaran, kita mau nyanyi dulu nih. Nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, Ibu share screen dulu ya. Nanti kalian nyanyi dan memperhatikan ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, karena tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Tadi kalau misalkan kalian memperhatikan anak-anak di lirik tersebut, di lirik pada lagu dari Sabang sampai Merauke terdapat kalimat dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Ada yang tahu maksud dari lirik tersebut itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Indah boleh. Indonesia bukan, Bu? Iya, betul. Maksudnya apa nih? Kayak berjajar pulau-pulau. Itu maksudnya apa nih? Mungkin Ayu atau Afni atau Aura bisa jawab, bantu Indah. Ya, boleh Afni. Ya, Bu. Jadi Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau Bu yang luas dari Sabang sampai Merauke gitu Bu. Ya, betul. Ada pulau apa aja yang ada di Indonesia? Pulau Ada Jawa, Tuh. Pulau Papua, apa? Bu. Ya, betul. Terus ada pulau apa lagi? Sulawesi Bu, Ya, lalu ada pulau apa lagi? Ini Aura belum jawab nih, Aura nih. Ada pulau apa nih, Aura yang belum disebutkan? Oh iya, baik. Sumatera, Pulau Oh Jawa, Pulau Papua. iya, betul. Betul sekali ya, keren nih. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman suku bangsa. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak dapat menjelaskan apa itu keragaman budaya, lalu anak-anak dapat membuat materi singkat mengenai salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Dengan adanya materi ini, harapannya anak-anak dapat mengetahui keragaman budaya di Indonesia dari masing-masing pulau maupun provinsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu mau tanya, sekarang ini kita tinggal di provinsi apa? Saya mau Provinsi. jawab Bu. Ya, boleh Aura. ya, boleh. Provinsi DKI Jakarta. Nah, Provinsi DKI Jakarta itu letaknya ada di pulau apa sih anak-anak?
Pulau Jawa. Jawa nih, Bu. Betul, Pulau Jawa. Nah, selain eh, Provinsi DKI Jakarta, ada provinsi apa lagi yang termasuk ke dalam Pulau Jawa? Ya, Jawa boleh, Sri Barat. Ayu. Ya, betul, Jawa Barat. Lalu ada Jawa Jawa apa lagi? Barat, Jawa Jawa Timur. Timur, Bu. Jawa Ya, Timur. Jawa Banyuwangi, Bu. Timur. Jawa Itu Tengah, Bu, Jawa Tengah. ya, itu kota indah namanya. Kalau misalkan Banyuwangi. Mm-mm. Terus di Jakarta ini tentunya banyak keanekaragaman yang kita temukan ya. Seperti makanan khas, sukunya apa, terus tempat wisatanya apa. Kalau makanan khas dari DKI Jakarta itu apa sih? Kerak telur, Rakor, Bu. Bu, rakor. Betul, kerak telur. Terus apalagi satu lagi minumannya deh, minumannya. Bir peletok, bir peletok. Oh, bir peletok ya, Bu. Dodol. Wah, iya betul. Betul ya. Terus dari tempat wisatanya nih, tempat wisata kalian pernah jalan-jalan kemana aja nih di Jakarta? Kampung Betawi, Bu. Saya Monas, suka Bu, Kampung Monas. Betawi. Kota Iya tua. betul, Monas, Monas. Nah, ada bagian dari DKI Jakarta juga yang berbentuk pulau. Apakah itu? 1000, Bu. Pulau Seribu. Ya, betul, Pulau Seribu. Nah, jadi pengetahuan kalian sudah baik ya. Nah, tadi kan ada Pulau Jawa nih. Nah, selain itu ada pula Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Yuk kita pelajari satu persatu. Nih, Ibu menjelaskan materi terlebih dahulu ya. Mohon disimak baik-baik untuk kelancaran tugas yang akan Ibu berikan nanti. Apakah share screen-nya udah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman suku bangsa. Nah, kita mempunyai slogan nih, anak-anak semuanya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu maksudnya seperti apa sih anak-anak? Ada yang tahu maksud dari berbeda-beda tapi tetap satu jua? Bu. Ya, boleh. Ayo, apa artinya? Maksudnya itu, kita kan banyak, tadi udah dibilangin banyak pulau-pulau di Indonesia. Nah, walaupun kita berbeda-beda, kita harus satu, Bu, biar nggak terpecah belah gitu. Betul, betul sekali ya Ayu. Tepuk tangan dong buat Sri Ayu. Ada yang mempunyai pendapat lain? Mungkin pendapat yang berbeda dari Sri Ayu. Ya, mungkin belum ada ya. Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Nah, karena tadi yang sudah Ayu bilang, kita harus tetap menghargai perbedaan. Nah, ada arti pentingnya persatuan dalam keanekaragaman nih. Yang pertama, pergaulan antar warga masyarakat terjalin akrab. Terus setiap ada perselisihan pasti dapat segera diatasi. Terus kehidupan di masyarakat serasi, tentram dan damai kalau misalkan kita itu selalu menjaga arti penting dari persatuan dalam keanekaragaman. Nah, ini negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Di setiap pulaunya dihuni oleh berbagai suku bangsa. Suku bangsa yang ada di Indonesia itu ada ratusan ya anak-anak, banyak pokoknya. Nah, pulau apa aja sih yang ada di Indonesia itu? Tadi yang sudah disebutkan oleh kalian semua, itu jawabannya semuanya benar. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, ada Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Untuk yang pertama nih, untuk Pulau Kalimantan, suku bangsanya itu ada suku Melayu, Dayak, Banjar, dan Kutai. Rumah adat Kalimantan Timur itu ada yang namanya Lamin. Terus lagu daerah Kalimantan Selatan itu ada ampar-ampar pisang dan alat musik daerah Kalimantan Selatan itu ada sampek. Nah, di Kalimantan itu kan nama pulaunya, provinsinya itu ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Nanti kita akan lebih spesifikin lagi ya. Lanjut ada Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ini ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah, ini ada suku bangsanya ada Baliaga, Bali, Sasak, Sumba, Flores, Roti, Sau. Ini yang bisa kalian ketahui gitu. Nah, rumah adat di Nusa Tenggara Timur ini bernama Musalaki dan tariannya itu tari perang. Lagu daerah Nusa Tenggara Timur itu ada baleleho dan more. Nah, alat musik khas dari Nusa Tenggara itu ada sasando. Oke, nah ini dari Pulau Jawa nih, pulau yang kita tinggali. Itu tadi betul ya, ada suku Jawa, suku Sunda dari Jawa Barat, terus suku Betawi itu dari DKI Jakarta, suku Baduy dari Banten, terus ada Madura dari Jawa Timur. Lalu di rumah adat Jawa Tengah itu ada joglo. Nah, apa aja sih tarian-tarian dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu ada serimpi, gambyong, dan golek. Nah, lagu daerah Jawa Barat, jika kalian ketahui, kalian pernah dengar juga pastinya yang terkenal banget nih, itu ada Bubui Bulan dan Tokecang. Alat musiknya itu angklung, dan selain itu ada juga nih di lagu daerah dari Jawa Tengah yaitu Jamuran dan Ilir-Ilir. Nah, alat musik khas dari daerah Jawa Tengah itu ada gamelan. Lalu di Sumatera nih, Sumatera itu kan ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi. Nah, itu suku bangsanya ada Aceh, ada Gayo, Alas, Batak, Nias, Melayu, Minangkabau, Jambi, Kubu, terus ada Rejang dan Palembang. Nah, yang eh, paling diingat gitu oleh peserta didik itu biasanya dari Sumatera Barat gitu. Itu ada rumah adat dari Sumatera Barat yaitu namanya Rumah Gadang, terus tarinya itu tari piring. Lalu selanjutnya nih ada dari Pulau Sulawesi, suku bangsanya itu ada Bugis, Makassar, Toraja, Gorontalo, Dalanan, Tomini. Nah, nama dari rumah adat Sulawesi Utara itu adalah Pewaris. Tarian adat Sulawesi Utara itu bernama Maengket dan lagu daerah Sulawesi Selatan itu ada Angin Mamiri. Lalu alat musik Sulawesi Selatan itu bernama Aluso dan Kolintang. Nah, kita ke provinsi selanjutnya nih, ada Provinsi Maluku. Suku bangsanya ada apa aja sih, Bu? Ada Ambon, ada Ternate, ada Ke, ada Tanimbar. Dan tarian daerah dari Maluku Utara itu ada Lenson dan Cakalele. Nah, ini ada Pulau Papua. Sukunya itu ada suku Sentani, Biak, dan Asmat. Rumah adatnya ada Honai, tarian daerahnya ada Gale-Gale dan Yosin, terus lagu daerahnya ada Apuse dan Yamko Rambeamko. Dan alat musik daerah khas Papua itu ada tifa. Lanjut, materi yang terakhir itu toleransi terhadap keanekaragaman masyarakat. Kita itu ya, anak-anak yang pertama, pastinya kita harus menghormati semua pemeluk agama. Terus kita harus bergaul dengan semua suku bangsa tanpa membeda-bedakan dan tidak memandang rendah terhadap budaya dan adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Baik, mungkin sekian materi dari Ibu. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, mungkin sudah cukup
ini ya, sudah cukup mengerti ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD atau project, dengarkan baik-baik, disimak baik-baik, yaitu kalian membuat mind mapping atau infografis pada aplikasi Canva secara pribadi. Masing-masing orang membuat satu, tidak berkelompok ya, masing-masing satu orang satu. Nah, ini ada 4 pilihan provinsi yang sudah Ibu pilih. Yang pertama itu ada Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan ada Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi. Oke, maaf ya anak-anak, tadi ada kesalahan teknis sedikit karena gangguan sinyal. Nah, Ibu ulangi ya. Sekarang Ibu akan memberikan project atau LKPD, yaitu membuat mind mapping infografis pada aplikasi Canva secara pribadi. Ada 4 pilihan provinsi, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara. Masing-masing dari kalian memilih satu provinsi. Nah, yang dimuat dalam mind mappingnya itu ada rumah adat dari provinsi masing-masing kalian pilih, ada rumah adat, makanan khas, bahasa, baju adat, dan tempat wisata. Kalian dapat mengkreasikan sesuai kreativitas kalian. Terserah mau mau tambahan materi selain yang Ibu minta juga itu malah lebih baik. Sebelum kalian membuat, pilih dulu dari Afni mau provinsi apa? Sulawesi, Bu. Sulawesi Utara. Ya, boleh. Kalau Sri Ayu mau provinsi apa, Sri Ayu? NTB, Bu. Ya, oke. Kalau Aura mau provinsi apa? Kalimantan boleh, Bu, Kalimantan Timur. Baik, Kalimantan Timur. Berarti sisanya Indah ya, yaitu Sumatera Selatan. Tadi Indah izin untuk ke toilet. Berapa menit nih untuk menyelesaikan tugas ini? 15 menit cukup? Bu, itu bentuknya mind mapping ya. Iya, mind mapping boleh, infografis boleh. 15 menit cukup atau kurang? Cukup, Cukup. Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, tambah lagi deh ya 15 sampai 20 menit ya. Oke, kalian bisa mengerjakan mulai dari sekarang. Baik, Bu. Sekarang Ibu mau mengecek progres siswa satu persatu ya. Dari Afni dulu nih, Afni kamu sudah berprogres sampai mana? Saya baru ketemu materinya, Bu. Kayak rumah adatnya apa, makanannya apa gitu, Bu. Sekarang lagi cari fotonya dulu. Oke, kalau dari Aura progresnya sudah sampai mana Aura? Saya baru cari-cari materinya, Bu. Tadi udah dapet tempat wisatanya, baju adatnya, sama rumah adatnya. Tinggal makanannya aja, Bu, sama desainnya. Oke, kalau Sri Ayu udah sampai mana nih progresnya Sri Ayu? Saya udah ketemu materinya, Bu. Lagi cari-cari desain. Oke, keren. Kalau Indah? Saya sisa wisatanya aja, Bu, yang belum. Wih, keren. Oke, tunggu mungkin sekitar 15 menit lagi ya. 10 menit lagi gitu. 10 menit lagi untuk kalian nanti akan mempresentasikan secara singkat apa yang sudah kalian buat. Karena sudah 20 menit, seharusnya kalian sudah pada selesai semua. Nah, sekarang Ibu minta satu persatu untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian buat. Weh, Ayu, Sri Ayu udah raisan pertama nih. Boleh nih, Sri Ayu. Langsung saja disimak baik-baik ya, anak-anak ya, semuanya ya. Ibu izin share screen-nya belum kebuka, Bu. Oh iya, iya. Baik, baik, baik. Izin off cam ya, Bu, biar nggak sendet-sendet. Boleh. Jadi ini desain yang saya buat tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, yang pertama ini ada rumah adat dari Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya rumah adatnya itu ada 5. Ini salah satunya yaitu rumah adat Balai Bondar. Nah, rumah adatnya ini masih terdapat di suku Sasak. Terus yang kedua itu bahasa daerahnya. eh,
sebagian besar itu yang dipakai ada 4 bahasa, yaitu bahasa Sasak, bahasa Bali, terus bahasa Sumbawa, sama bahasa Bima. Kemudian di sini ada makanan khasnya, yaitu yang saya tampilkan ada 3, yaitu ada yang terliwang, terus ada pecing kangkung, sama sate kusut. Terus selanjutnya itu ada baju adat. Nah, baju adat ini yang pertama itu ada pakaian adat lambung, terus ada pakaian adat Pegon dan pakaian adat Rimbo. Dan yang terakhir itu ada tempat wisata di Nusa Tenggara Barat. Di sini juga ada 3. Yang pertama tuh ada Kepulauan Gili, terus ada kawasan Mandalika, dan yang terakhir itu ada Bukit Merese. Seperti itu, Bu, desain dari saya, infografis dari tugas yang Ibu berikan tadi. Terima kasih. Boleh, oke. Boleh tepuk tangan nih buat Sri Ayu. Keren banget informasinya lengkap yang disampaikan. Oke, selanjutnya. Oh ya, baik, Indah Maulida. Langsung aja di-share screen dan dijelaskan materinya. Maaf ya, Bu. Bentar. Jadi, saya udah dapat bahannya dari Canva tentang Sumatera Selatan. Nah, di sini ada keragaman budaya di Indonesia. Nah, salah satunya itu ada rumah adat dari Sumatera Selatan, yaitu Rumah Limas. Sebenarnya Rumah Limas saya itu nggak terlalu mirip sama ini, jadi saya ngambil yang paling terdekat adalah ini, Bu. Nah, Rumah Limas ini juga merupakan rumah panggung untuk tinggal para bangsawan yang ada di Sumatera. Lalu bahasanya ini kalau di Sumatera itu atau Wong Kitogalo, biasanya itu ada Melayu, Lematang, Komering, Kayu Agung, Ogan, dan bahasa Pedamaran. Lalu makanan khas yang biasanya kita makan sering itu empempe, lalu ada tekwan, mie celor, lalu ada lenggang. Nah, terus juga ada yang namanya baju adat dari Sumatera Selatan, yaitu Asian Gede dan Pak Sangkong. Lalu yang terakhir ini ada wisata daerah dari Sumatera Selatan, yaitu ini yang namanya Gunung Dempo dan ini adalah Pulau Kemaro. Mungkin itu saja, Bu, presentasi dari infografis saya tentang keragaman budaya di Indonesia, Sumatera Selatan. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan ya buat Indah ya. Nggak kalah kerennya nih sama punya Sri Ayu. Nah, tadi yang udah raise hand duluan itu Aurelia. Nggak apa-apa ya, Afni ya. Aurelia dulu ya. Oke, boleh Aura, silakan. Bu, ini nggak ada yang share screenin, Bu. Boleh temennya dibantu untuk share screen. Siapa yang mau bantu Aura? Oke, baik Bu, saya izin menjelaskan, tapi saya juga izin off cam ya Bu, karena sinyalnya takut ngedet. Di sini Boleh. saya tadi memilih untuk keragaman budaya dari Kalimantan Timur. Nah, dari Kalimantan Timur ini ada rumah adat yang namanya rumah adatnya itu Lamin. Nah, rumah adat Lamin ini biasanya untuk suku Dayak ini atau suku Kalimantan Timur ini dia memiliki panjang sekitar 300 meter. Nah, lebarnya itu 15 meter. Tingginya juga 3 meter karena rumah ini tuh rumah panggung gitu. Nah, biasanya rumah ini tuh ditinggali oleh keluarga besar dari setiap sukunya. Terus selanjutnya ada bahasa. Bahasa yang digunakan dari Kalimantan Timur itu ada bahasa Austronesia dari rumpun Malayo atau Polinesia bahasa. Jadi percampuran dari bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Nah, bahasanya itu biasanya disebut bahasa Kutai, bahasa Dayak, bahasa Banjar, bahasa Bulungan, dan bahasa Tidung. Selanjutnya ada makanan khas dari Kalimantan Timur, yaitu ada ganceruan,
terus ada sate payau, terus ada nasi bekepor, ada babangko. Selanjutnya baju adat. Baju adatnya ini juga ada berbagai macam. Di bagian atas itu ada baju adat Miskat, bagian tengahnya ada baju adat Takwo, dan bagian akhirnya itu ada baju adat Ta'a dan Sapai Sapak. Nah, selanjutnya tempat wisata. Tempat wisata dari Kalimantan Timur ada Kepulauan Derawan, terus juga ada Danau Babakan, dan juga ada Telaga Biru Tulung di Lenggo. Bu, terima kasih. Sekian dari saya. Oke, baik. Tepuk tangan nih buat Aura. Materi juga lengkap banget. Oke, yang terakhir dari Afni mungkin. Boleh langsung saja di share screen. Udah kelihatan kan ya, Bu? Sudah, Afni. Oke, jadi di sini itu ada keragaman budaya di Sulawesi Utara. Yang pertama itu ada rumah adatnya. Nah, rumah adatnya itu ada beberapa, ada dua kalau nggak salah. Tapi di sini yang paling umum, rumah adat paling umum di Sulawesi Utara itu namanya Rumah Adat Walewangko. Nah, rumah adat ini dibangun dalam bentuk rumah panggung yang ditopang oleh tiang-tiang. Tiangnya ini biasanya berjumlah 16 sampai 18 tiang. Kemudian rumah adat Walewangko ini juga memiliki ciri khas khusus yaitu terdapat dua tangga yang terletak di bagian depan rumah. Ini nih Bu tangganya. Tapi karena ini gambarnya dari samping jadi kelihatannya kayak di samping padahal ini kan di depannya gitu. Dua nih kanan sama kiri. Terus makanannya. Makanannya itu yang paling terkenal ada tinutuan atau biasanya kalau kita nyebutnya itu bubur Manado. Nah, bubur Manado ini berasal dari campuran berbagai macam sayuran yang tidak mengandung daging sama sekali. Nah, tinutuan ini biasanya oleh masyarakat Manado disajikan untuk sarapan di pagi hari itu, Bu. Terus bahasanya. Nah, sebetulnya Sulawesi Utara ini memiliki banyak suku bangsa gitu ya, tapi jadinya memiliki beragam juga bahasa daerah yang digunakan seperti Melayu Manado, ada Minahasa juga, terus ada Mongondo, Sangar dan juga Talaut dan lain sebagainya. Kemudian ada baju adatnya yaitu ada baju adat Karai dan juga Wuyang. Karai ini biasanya digunakan pada laki-laki laki-laki di masa lalu gitu ya dan sedangkan Wuyang itu untuk perempuan. Kemudian tempat wisatanya yang paling terkenal di Sulawesi Utara itu adalah Taman Laut Nasional Bunaken. Taman Laut Nasional Bunaken ini merupakan taman laut yang terletak di Sulawesi Utara. Ibu maafku ada suara dagangan. Terus biasanya taman ini terletak di segitiga terumbu karang yang menjadi habitat bagi 390 spesies terumbu karang dan juga berbagai spesies ikan, moluska, reptil dan juga mamalia laut. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan boleh nih buat Afni semuanya. Nah, kalian tadi sudah membuat poster yang sudah Ibu suruh. Dan setelah membuat mind mapping, kita jadi mengetahui nih ciri khas dari masing-masing daerah. Tadi ada provinsi apa aja yang sudah kalian sebutkan? Yang pertama provinsi apa? Sumatera Selatan, DKI, Selatan. Jakarta, Bukan yang kalian bikin tadi. Ada apa aja? Kalimantan, Kalimantan Timur, Oh, NTB, NTW. Satu lagi. Baik. Ya, Sulawesi Utara. Nah, Ibu mau mereview sedikit ya. Mau mereview sedikit. Apakah kalian tadi menyimak apa yang teman kalian presentasikan? Bahasa daerah dari NTB itu ada apa aja? Ada yang bisa jawab? Bu, bahasa Bima, bahasa Sasak, Bu, Sasak, bahasa Bali, Oke, lanjut yang Sumba, Nah, ya Sumbawa. betul. Lanjut.
Pertanyaan kedua, makanan khas dari Palembang ya apa aja nih? Ini gampang banget nih. Makanan khas dari Pempek. 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 Betul, tekwan, betul. Yang ketiga tadi rumah adat dari Kalimantan Timur ada apa? Rumah adat apa namanya? Lalawengko. Lamin, Salah, lamin. salah tidak. Lamin. Pertanyaan yang terakhir, tempat wisata di Sulawesi Utara yang terkenal banget. Bunaken, Bu, Bunaken. Ya. Iya, betul, Taman Laut Bunaken. Ibu rasa kalian sudah sangat mengerti ya tentang keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ibu harap kalian dapat mengingatnya, bukan ingat hari ini aja, tapi sampai seterusnya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, kalian bisa jawab. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.